Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devrin Dwi Purwanti dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu penulisan ilmiah manual sederhana. Pengertian kutipan. Kutipan merupakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat di dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pengertian kutipan ini memang harus ditulis secara valid dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Dua jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Bisa juga dikatakan bahwa penulis menggunakan teknik salin, tempel, atau copy paste tanpa mengubah kalimat asli. Kemudian ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam bentuk karya tulis dengan kalimat penulis itu sendiri. Selanjutnya ada endnote dan penulisan jurnal referensi. Pengertian endnote adalah catatan khusus yang berada di bagian akhir sebuah tulisan atau karya ilmiah. Sedangkan fungsinya itu untuk mengolah referensi, mengolah gambar, melacak referensi online, dan menyusun bibliografi manuskrip. Kemudian selanjutnya ada penelusuran jurnal ilmiah dan referensi. Pengertian jurnal adalah sebuah publikasi ilmiah yang berisikan berbagai macam artikel yang biasanya terbit secara reguler, misalnya 2 atau 3 kali dalam 1 tahun. Semua naskah artikel jurnal akan direview terlebih dahulu sebelum bisa dimasukkan ke editorial jurnal. Pada dasarnya, jurnal berisikan beberapa referensi yang mana nantinya akan digunakan sebagai rujukan penulisan setiap artikel. Pengertian referensi. Kata referensi berasal dari bahasa Inggris reference dan merupakan kata kerja to refer yang artinya menunjukkan kepada. Buku referensi adalah buku yang dapat memberikan keterangan topik, perkataan, tempat, peristiwa, dan statistika, pedoman, alamat, nama orang, dan riwayat orang-orang terkenal. Pelayanan referensi adalah pelayanan dalam menggunakan buku-buku referensi. Cara mendapatkan sumber. Salah satu cara untuk mendapatkan sumber-sumber ilmiah yang up-to-date adalah dengan menelusuri situs-situs yang menyediakan tulisan ilmiah dan bersertifikat. Dan ada pengelolaan media inovasi dalam video atau animasi dalam pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah segala sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran dan memuat pesan yang akan disampaikan guru kepada siswa. Dengan bantuan media, diharapkan peserta didik dapat menggunakan alat inderanya untuk mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati, dan pada akhirnya dapat memiliki sejumlah informasi dan pengetahuan sikap dan keterampilan sebagai hasil belajar. Pengertian animasi. Animasi adalah suatu proses dalam menciptakan efek gerakan atau perubahan bentuk dari suatu objek lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian Edpuzzle adalah sebuah website yang dapat membantu memilih video pembelajaran, kemudian mengedit, memotong, merekam suara, dan menambahkan pertanyaan. Dengan Edpuzzle, kegiatan menonton video pembelajaran bagi siswa lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. Materi selanjutnya yaitu SPSS. Pengertian SPSS. SPSS adalah sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaannya yang mudah. SPSS bisa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.